Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita di kitab Umdatul Mar'ah yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang telah ditulis, ya, apa yang telah kita dapatkan dari kajian kita hari ini. Amin. Allahumma amin. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah atas keutamaan dari Allah, bifadlillahi ta'ala, kita hari ini sudah sampai di hadis yang ke-88. Masya Allah ya. Ini insya Allah sebentar lagi insya Allah kita akan menyelesaikan hadis dalam kitab Umdatul Mar'ah biidnillahi ta'ala, karena tentunya yang namanya waktu itu akan terus berjalan, ya. Saya masih ingat betul ketika kitab Umdatul Mar'ah ini baru muqaddimah itu, ya, rasanya belum lama, baru kemarin insyaallah. Dan sekarang alhamdulillah atas pertolongan dari Allah, kita hari ini alhamdulillah ya wa syukurulillah tidak ada yang bisa kita jadikan sebuah sandaran kecuali Allah. Atas pertolongan dari Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di hadis yang ke-88. Baik, saya bacakan dulu hadisnya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta shay'an qala ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. Subhanallah. Jadi ini teman-teman, hadis ini berkaitan dengan rumah tangga kaum muslimin, ya, dan juga kita tahu bahwa di dalam rumah tangga itu subhanallah terkadang tidak selamanya subhanallah ya berada dalam kenikmatan, berada di dalam kebahagiaan, ya. Terkadang subhanallah ada kalanya badai-badai dalam rumah tangga itu menyapa, masya Allah. Dan subhanallah ketika badai ujian rumah tangga itu mulai menyapa, maka ini artinya kita mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melanggengkan hubungan suami istri itu ketika suami istri mereka mengerti hak dan kewajibannya masing-masing, mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita tahu subhanallah yang namanya iblis, ya, iblis laknatullah, mereka itu gembira ketika melihat sepasang suami istri yang awalnya akur, yang awalnya sakinah mawaddah warahmah, kemudian terjadilah badai di dalam rumah tangganya. Subhanallah. Dan mulailah iblis, ya, menjalankan aksinya. Jadi memang
di antara tugas iblis laknatullah itu, di antara misi besar mereka adalah mencerai-beraikan hubungan suami istri. Ini misi utama iblis. Ya, misi utama syaitan. Sehingga kita harus waspadai. Jadi pernikahan yang agung ini, ya pernikahan itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita kuatkan kembali tujuan utamanya itu untuk apa, ya. Dan jikalau ya terjadi badai di dalam kehidupan rumah tangga, maka suami istri harus mengingat kembali, ya mengingat kembali untuk apa mereka menikah, ya. Visinya seperti apa, misinya seperti apa. Dan saya yakin setiap pasangan suami istri dalam sebuah keluarga itu pasti punya tujuan masing-masing. Dan di antara tujuan keluarga kaum muslimin adalah mereka menginginkan keluarganya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam surganya. Bukankah begitu ya teman-teman? Ya, semuanya begitu, subhanallah. Dan syaitan tidak mau ketika melihat ada keluarga kaum muslimin sampai dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya, syaitan mulai memainkan aksinya, ya. Misalnya contohnya ya subhanallah, syaitan menjadikan salah satu di antara keduanya akhirnya lupa dengan kewajibannya, ya. Baru tadi pagi saya membahas tentang kajian sama ya Umdatul Mar'ah juga di Yogyakarta, kajian offline dengan judul perselingkuhan gitu ya. Dan subhanallah itu di antara godaan syaitan ya, mengganggu anak Bani Adam, di antaranya apa? Di antaranya membuat salah satu di antara suami istri itu akhirnya selingkuh gitu ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah perlindungan ini ya teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para istri-istri yang afifat, yang bisa menjaga diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari yang namanya fitnah. Ya, subhanallah, ma dhahara minha wa ma batan. Fitnah yang baik itu yang berhubungan dengan syahwat maupun syubhat, atau yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Subhanallah. Kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mulailah iblis beserta pasukannya berupaya untuk memporak-porandakan hubungan suami istri yang telah terjalin. Subhanallah. Dan ini bukan hanya terjadi pada masyarakat awam ya teman-teman. Terkadang juga sampai ke orang-orang yang sudah berilmu. Subhanallah. Ya, jadi jangan sampai kita itu merasa aman karena kita sudah berilmu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Ya, jadi tadi pagi itu ada hadisnya, kisahnya tuh ketika Rasulullah SAW masih hidup. Di zamannya beliau, fi ahdi Rasulullah SAW. Pada zamannya Rasulullah ada seorang istri dari seorang sahabat yang bernama Uwaimir dan Hilal bin Umayyah. Ya, istrinya tersebut ketika Hilal ibnu Umayyah dan Uwaimir itu keluar ya untuk mencari nafkah, ketika pulang mereka kaget melihat istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya ya di rumahnya. Dan ketika itu Uwaimir bingung apa yang harus dilakukan ya, apakah harus dibunuh itu laki-laki yang sedang bersama istrinya atau bagaimana. Dan akhirnya turunlah sebuah ayat ya dalam surah An-Nur yang berkenaan dengan sumpah la'an. Namanya kalau di buku fikih itu mula'anah. Jadi ini juga awal asal muasal benih-benih perceraian itu asal muasalnya terkadang dari yang namanya perselingkuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya adanya pelakor tuh perebut laki orang. Kalau perebut istri orang, pebinor ya. Adanya pebinor, adanya pelakor. Itu semuanya teman-teman, subhanallah, berasal dari godaan syaitan ya. Syaitan tuh berusaha semaksimal mungkin menjadikan cinta antara suami istri mulai terkikis sedikit demi sedikit ya. Syaitan membuat akhirnya seorang suami tidak lagi melihat istrinya yang paling cantik. Ya, begitu pula seorang istri akhirnya tidak bersyukur kepada suaminya. Kurangnya menerima kehadiran suaminya. Wah, Masya Allah. Jadi, subhanallah ya. Ini luar biasa. Atau misalnya suami istri sudah mulai saling curiga. Tidak saling percaya. Ya, subhanallah. Kalau sudah mulai saling curiga, tidak adanya rasa kepercayaan yang dibangun, maka badai rumah tangga mulai kalau kapal yang berjalan di atas lautan tuh mulai mau kerem gitu ya, mau tenggelam ya. Maka ini harusnya cepat-cepat
tolong ya, cepat-cepat diberikan solusi bagi rumah tangga yang sudah mulai saling tidak menaruh kepercayaan terhadap pasangannya. Subhanallah. Kenapa? Karena nanti kalau tidak diselesaikan segera, apapun yang dilakukan oleh suaminya ataupun oleh istrinya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pasangannya, itu terlihatnya hanyalah keburukan saja. Subhanallah. Tidak ada rasa syukur yang bisa terucap dari lisannya ya ketika melihat kebaikan suaminya. Begitu pula istri. Ya, begitu pula suami ketika sudah menaruh curiga kepada istrinya, maka apapun yang dilakukan istrinya, dia sudah tidak lagi merasa senang ya, karena memang sudah didahului dengan rasa dhon atau buruk sangka. Subhanallah. Nah, di dalam hadis ini ya ditekankan, disebutkan, diriwayatkan oleh Jabir ya. Nah, Jabir itu siapa teman-teman? Kita juga harus tahu nih ya, minimal kita paham siapa sih sebenarnya Jabir itu? Jabir itu adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan Ansar. Dan harus diingat-ingat kembali, definisi sahabat itu apa? Definisi sahabat itu adalah orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta meninggal dalam keadaan beriman. 3 poin ini harus kita ingat-ingat. Walaupun belum melihat Rasulullah SAW secara langsung, seperti Ibnu Umi Maktum, beliau belum pernah melihat, tapi beliau seorang sahabat ya. Jadi yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman pada Allah dan Rasulnya, serta meninggal dalam keadaan beriman. Itulah sahabat. Ya, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian Jabir ini ya akhwat, beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan Ansar. Beliau terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Ya, kunyahnya Jabir ini Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Madinah. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Haram ya, yang merupakan pemimpin suku Bani Khazraj ya. Dan Jabir ini beliau ketika memeluk Islam ya dalam keadaan masih muda waktu itu. Ya, usianya belum mencapai 14 tahun beliau sudah masuk Islam. Masya Allah ya. Dan Masya Allah beliau tuh juga dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ayahnya Jabir yang bernama Abdullah berniat untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Dan ketika beliau mendengar orang-orang berbaiat kepada Rasulullah SAW, ya maka beliau pun berangkat. Ya, Abdullah ayahnya Jabir ini bersama Jabir putranya beliau ya. Dan beliau akhirnya memeluk Islam. Masya Allah ya. Jadi memang ya subhanallah, hidayah itu adalah milik Allah ya. Kapanpun Allah Azza wa Jalla menginginkan hidayah dari seseorang, maka itu sangat mudah walaupun orang tersebut adalah ketua suku gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau Masya Allah termasuk di antara keutamaan Jabir itu terkenal adalah sikap yang ithar. Beliau tuh punya sikap mendahulukan orang lain. Masya Allah, mementingkan orang lain daripada dirinya. Masya Allah ya, subhanallah. Jabir ketika ayahanda beliau, yaitu Abdullah syahid dalam peperangan Uhud, maka beliau yang menanggung saudara-saudara perempuannya. Ya subhanallah, beliau yang bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Masya Allah. Dan Masya Allah, ketika itu pernah pada peperangan Khandaq ya, ketika Rasulullah SAW sedang bekerja bakti dengan kaum muslimin menggali parit ya. Ingat enggak teman-teman? Ya, dibuka kembali ada perang Khandaq. Nah, itu nanti kan ada tuh Rasulullah SAW ikut menggali parit gitu kan ya bersama kaum muslimin sampai dalam keadaan kelaparan gitu ya. Maka ketika itu Jabir berpesan kepada istrinya untuk memasakkan makanan gitu ya, subhanallah. Dan ketika itu beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti ya Rasulullah dan para sahabat-sahabat datang ke rumahku untuk apa? Untuk makan gitu ya, Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah teman-teman. Ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Makanannya sedikit namun barakah ya. Semua sahabat makan ya. Dan makanan itu belum habis. Subhanallah. Dan ini mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau. Masya Allah ya, subhanallah. Dan Jabir ya, beliau juga termasuk seorang yang ikut berjihad dalam beberapa peperangan. Masya Allah. Dan beliau orang yang terkenal berani, subhanallah, dalam berperang di jalan Allah. Jadi Jabir itu biasanya kalau peperangan beliau berada di garis depan. Masya Allah. Allahu Akbar.
Kemudian Jabir ini juga beliau seorang perawi hadis, ya, termasuk di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis yang saat ini kita baca bersama-sama, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan Jabir, beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, ya, dan hidup sampai zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, subhanallah. Dan sebelum beliau meninggal, beliau sempat kehilangan penglihatannya dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Subhanallah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Jabir, ya, yang telah membawa banyak jasa bagi kaum muslimin, ya, terutama pada waktu perang Khandaq, ya, subhanallah. Beliau sangat-sangat sangat-sangat mementingkan kepentingan kaum muslimin, ya, menghidangkan makanan, subhanallah. Dan ini seharusnya menjadi hobi kita, ya akhwat, ya, untuk menghidangkan makanan, memberikan makan, ya, karena Rasulullah SAW sendiri beliau mengatakan bahwa jikalau kita bisa memberikan makan, maka orang-orang itu masuk surga. Di antara amalannya adalah watut'imut ta'am, ketika memberikan makan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan makanan untuk sesama kaum muslimin atau sesama hamba Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, apa yang disebutkan oleh Jabir di sini, teman-teman? Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa", sesungguhnya iblis, ya, iblis itu adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Dan sesungguhnya, ya, iblis ini bagian dari jin, ya. Jadi iblis ini bagian dari jin. Jin, Allah menciptakan jin dan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan iblis ini adalah yang tidak mau menyembah Allah, gitu, dari kalangan jin. Jadi kan dari kalangan jin itu ada yang menyembah Allah, ada sama kayak manusia. Kan ada yang kafir, ada yang tidak mau menyembah Allah. Nah, kalau dari kalangan jin yang tidak mau menyembah Allah, yang durhaka kepada Allah, itu namanya iblis, ya. Nah, disebutkan di sini bahwa iblis itu menaruh singgasananya di atas lautan. Iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Di iblis singgasananya, istananya itu berada di atas lautan. Kemudian apa yang dilakukan oleh iblis? Thumma yab'atsu sarayahu. Maka kemudian iblis mengutus pasukannya. Ya, jadi mereka juga tuh ada pasukannya, ya, pemimpinnya. Pemimpinnya iblis tuh, jadi ada pemimpinnya, ya. Pemimpinnya syaitan dari kalangan jin tuh namanya iblis, ya. Nah, dia memerintahkan pasukannya. Dan disebutkan di sini fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Subhanallah. Dan ketika dia mengutus pasukannya, ya, mengutus bala tentaranya, dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah tentara yang paling besar fitnahnya, ya. Jadi memang kalau di dalam kehidupan saja kan, misalnya ada tuh bala tentara, misalnya ada tentara apalah, ya, ada rombongan, biasanya kan ada yang paling dekat dengan pemimpinnya. Nah, yang paling dekat dengan pemimpinnya, ya, dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya, ya. Maka apa fitnahnya iblis itu? Mereka itu biasanya berkata, ya, mereka biasanya mendatangi ketua pimpinan iblisnya dan mengatakan fa'altu kadza wa kadza, ya, aku telah melakukan begini dan begitu. Maksudnya di sini kata para ulama, ya, di dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka, iblis itu diantara tugasnya adalah cerai beraikan antara suami dan istri. Jadi ketika dia mengatakan saya telah melakukan begini-begini, itu berhasil menceraikan hubungan suami istri. Jadi perceraian yang ada itu diantaranya, ya akhwat, diantaranya adalah
misinya syaitan, misinya iblis. Dan kita tahu perceraian itu dibolehkan, ya hukum asalnya boleh, ya namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Al-Imam Al-Munawi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Faidul Qadir, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan peringatan yang sangat menakutkan tentang perceraian, ya, karena perceraian itu ternyata menjadi salah satu misi iblis untuk menjadikan ya pasangan itu akhirnya tercerai-berai gitu loh. Dan kita tahu subhanallah, ketika rumah tangga ini sudah tidak bisa lagi kokoh di atas apa-apa yang Allah ridhoi dan akhirnya ya bercerai, maka yang menjadi korban tuh bukan hanya suami istri, tapi anak-anaknya juga menjadi korban. Kan biasanya sering kan melihat pertengkaran, badai dalam rumah tangga yang terjadi pada hubungan suami istri, kemudian akhirnya adanya perceraian, ya, maka biasanya anak-anak korban perceraian yang kurang perhatian ini menjadi anak-anak yang akhirnya bermasalah, gitu ya. Jadi keharmonisan sebuah rumah tangga itu benar-benar harus diperhatikan. Kenapa? Karena subhanallah, mafsadatnya itu besar, ya, kalau sampai ada perceraian, walaupun itu diperbolehkan. Jadi nanti yang akan menjadi korban diantaranya adalah anak-anak, ya subhanallah. Nah teman-teman, kita lanjutkan ya hadisnya. Maka iblis mengatakan fa'altu kada wa kada, saya sudah menyelesaikan misinya, menyelesaikan tugasnya, ya, untuk menceraikan hubungan suami istri. Fayaqul ma sana'tu syai'an, ada lagi yang mengatakan, iblis laporan lagi tuh ke pemimpinnya, saya belum melakukan apa-apa, gitu ya. Kemudian ya, di antara mereka summa yaji'u ahaduhum fayaqul, kemudian di antara mereka ada lagi yang datang, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, ya, saya berhasil menceraikan antara dia dan istrinya. Maka Nabi melanjutkan, fayudnihi minhu, iblis pun mendekatkan sambil berkata, ni'ma anta, ya, kata ketua iblisnya tuh, wah juara kamu, katanya, ya, bintang, dikasih bintang. Jadi iblis-iblis yang berhasil, syaitan yang berhasil memporak-porandakan kehidupan rumah tangga kaum muslimin itu dikasih apresiasi yang besar, ya, diberikan bintang oleh ketua iblisnya, ya. Jadi ya akhwat, rumah tangga kaum muslimin, ya, saya yakin pasti ada yang namanya kerikil-kerikil dalam rumah tangga itu ada. Badai dalam rumah tangga itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, ya, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jikalau memang bisa untuk tidak berpisah, tidak bercerai, maka itu lebih baik, ya. Dan bagaimana agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya perpisahan antara suami istri, maka kita sebagai seorang istri, ya akhwat, sering-seringlah ketika terjadi badai dalam rumah tangga, ketika terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, atau melihat suami kita yang mungkin ada perubahan, maka kembalilah mengingat-ingat kembali kebaikan suami kita. Ingat masa-masa baru jadi pengantin itu loh, manten muda, itu kan ya, diingat-ingat lagi tuh. Wah, Masya Allah ya, dulu ketika baru menikah itu rasanya semuanya indah, gitu ya. Dan buang ya rasa sesuatu yang kekurangan suami itu dibuang jauh-jauh, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengedepankan kekurangan suami kita, kalau kita hanya mengedepankan kesalahan suami kita, maka yang ada syaitan akan kembali mengganggu kita dan membesar-besarkan masalah itu, ya. Dan subhanallah, ya, di antara ciri wanita salihah, di antaranya apa? Bahkan bukan hanya ciri wanita salihah, ciri hamba Allah yang baik, ya, apa itu? Memaafkan. Jadi yang kedua adalah memaafkan kesalahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, apa kata Allah? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah,
baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, orang-orang yang dia menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaid, padahal dia bisa marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Maka mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, subhanallah. Jadi kalau tadi mengingat-ingat ya kebaikan pasangan, kemudian jikalau masih teringat kesalahannya, maka cobalah untuk memaafkan. Ya, cobalah untuk memaafkan. Karena kita semuanya itu tidak ada yang tidak berbuat salah, semuanya pasti pernah berbuat salah. Bahkan mungkin kesalahan saya lebih banyak daripada kesalahan ibu-ibu ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah meminta maaf atau memaafkan. Ya, dan kita sebagai hamba Allah pastinya banyak melakukan dosa, dan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya, subhanallah. Jadi ini penting nih teman-teman, memaafkan kesalahan pasangan itu subhanallah. Tuh Masya Allah ya. Hal yang Allah tuh kasih balasannya tuh bukan recehan ya. Bukan hal yang kecil, bonusnya tuh adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga ya, yang ketiga adalah mengalah. Ya, mengalah. Saya sering mengatakan ya subhanallah, ketika terjadi badai dalam rumah tangga, maka di antara suami istri itu harus ada yang mengalah. Kalau kedua-duanya mengedepankan ego, ya maka yang ada bukannya masalah jadi kelar, yang ada malah jadi besar gitu loh. Dan mengalahnya kita tuh bukan karena suami kita, bukan, tapi karena Allah. Ya. Mengalah juga bukan berarti kalah. Ya, tetap kita bersabar, mengalah, ya, dan tentunya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Kemudian yang keempat, jika terjadi badai rumah tangga, maka komunikasikan antara suami istri, atau bisa juga kita panggil pihak ketiga untuk mendamaikan, ya suluh, ya islah, mendamaikan antara suami istri yang sebentar lagi misalnya akan bercerai ini. Ada pihak ketiga yang mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi masalah gitu kan ya. Panggil keluarga suami, panggil keluarga istri, dan didiskusikan dengan cara yang dingin ya, dengan cara yang dingin. Subhanallah. Baik, kemudian yang selanjutnya juga ini ya teman-teman, kita sebagai istri kan, karena ini saya audiennya istri ya, jadi mohon maaf, yang bisa saya lakukan adalah bagaimana yang bisa kita lakukan sebagai istri. Kecuali kalau misalnya audiennya bapak-bapak dan yang membawakan materi kajian adalah ustadz, ya mungkin bisa nanti ya ustadz berkata bahwa di antara bagi kaum laki-laki misalnya ya, kalau terjadi badai dalam rumah tangga, maka ingat lagi kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang suami ya, ingat lagi pertanggungjawaban di akhirat nanti ya, subhanallah. Dan sama, kita pun sebagai seorang istri harus mengingat lagi kewajiban kita sebagai seorang istri, apakah sudah ditunaikan atau belum ya, apakah sudah ditunaikan atau belum ya. Kalaulah memang belum ditunaikan, maka kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Jangan banyak menuntut kecuali kita sudah menunaikan kewajiban. Ya subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Dan di antara yang bisa dilakukan oleh suami istri ya, ketika terjadi badai dalam rumah tangga itu, Masya Allah, maka berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali ya hubungan yang retak itu, hubungan yang tidak harmonis ya, agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan ke hubungan yang semula, itu hubungan yang harmonis. Jikalau misalnya ada sesuatu ya dari luar ya, misalnya seperti tadi pagi ketika saya mengisi kajian di offline itu ada pertanyaan tertulis ya, bahwa ternyata ada suaminya tuh direbut oleh orang lain, oleh wanita lain, dan wanita ini menggunakan buhul ya, buhul, dan itu tuh akhirnya terjadilah keributan antara rumah tangga ini. Maka kalau sudah sampai demikian, banyak-banyak ya meruqyah diri sendiri, banyak-banyak minta tolong kepada Allah, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang ya subhanallah.
Dan bertakwalah kepada Allah. Siapapun yang mendengar kajian ini, ya bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah wal'iyadzubillah summa wal'iyadzubillah ada niatan untuk merebut suami orang, ya na'udzubillah. Apalagi sampai sudah bermain dengan dukun, ya. Ketahuilah bahwa siapapun yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat murka kepada orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang menduakan Allah. Subhanallah. Hidup ini hanya sebentar, ya. Jadilah orang-orang baik, ya. Hiduplah dengan tenang, dengan bahagia, jangan rusak rumah tangga saudara-saudara kita. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kaum muslimin dari orang-orang yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarga kaum muslimin, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah yang dapat berbakti kepada suami kita. Amin. Allahumma amin. Baik, ana baca dulu fawaidnya. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Ya, ada dari fawaid. Fawaid itu adalah jamak faidah yang berkaitan dengan hadis ke-88 ini. Yang pertama, anna tafriq baina az-zawjaini matlubun min matalibid iblis yufarrihu baina aktsaru min ghairi. Jadi antara perceraian itu, ya, tafriq itu adalah pemisahan antara hubungan suami istri, ini adalah bagian dari misinya iblis. Yang kedua, anna talaq hina yaqa wafqud dawabit asy-syar'iyyah wa yaltazimu at-tarafan bil ahkamil matlubati minhuma wa illa qalaba ila syarrin fil mujtama' fattalaq tajri alaihi al-ahkamul khamsah. Maksudnya perceraian itu juga adalah sesuatu yang diatur di dalam syariatnya dan harus memperhatikan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa ya hanya karena hawa nafsu, karena jikalau itu hanya berkaitan dengan hawa nafsu, ya maka ini akan merusak dalam masyarakat. Dan di sini fattalaq tajri alaihi al-ahkamul khamsah, dan perceraian ini juga harus dilandasi dengan ahkamul khamsah, maksudnya hukum-hukum yang ada di dalam Islam, misalnya wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh. Itu yang dimaksud dengan ahkamul khamsah. Baik, kemudian yang ketiga, al-isti'jalu fi iqa'it tala' nabigh min dawri syaitan fi tafriqi baina az-zawjain. Ya, mempercepat untuk perceraian, ya, terjadinya perceraian itu adalah bagian dari godaan syaitan. Jadi ini solusi terakhir gitu loh, solusi terakhir. Indama tatlubul mar'at talaq min zawjiha li aqalli khusuma fa hiya tuqaddimu hadmu syaitan fi tafriq bainahuma wa hadmul usrah. Ya, seorang perempuan ketika dia meminta gugatan cerai kepada suaminya tanpa ada udzur syar'i, ya, maka ini bagian dari misinya syaitan, dan ini juga hadmul usrah, maksudnya keluarga itu akan hancur, ya subhanallah. Baik, kemudian yang kelima, min ahdafi syaitan iqa'un nasi fi zina. Nah, ini dia tujuan syaitan, di antara tujuan utamanya menggoda anak Bani Adam, menggoda manusia itu terjatuh ke dalam perzinahan. Wa hadza la yatahaqqaq lahu idza intashara az-zawajul halal bainan nas. Dan perzinahan ini tidak akan bisa berlangsung ketika manusia paham yang mereka lakukan itu hanyalah berhubungan dengan suami istri yang halal, ya. Fastaqarrat ahwalul usra fayahrisu syaitan ala hali aqdun nikahil halal liyantashiru zina'il haram bainan nas. Maka syaitan ini akan merusak hubungan suami istri yang telah halal dan menjadikan, ya, di antara keduanya, baik itu suami ataupun istri, akhirnya selingkuh dengan wanita atau suami yang tidak halal baginya. Dan ini bagian dari misi syaitan. Baik, yang keenam, innama yamdahu syaitan a'wanahu idza balagul ghaya. Syaitan itu dia akan memuji kawannya, memuji pasukannya, memuji sesamanya ketika dia sudah mencapai tujuan utamanya. Apa tujuan utama syaitan? Misi utamanya adalah memisahkan hubungan antara az-zawjain, antara hubungan suami istri. Yang ketujuh, anna man sa'a fi tafriq baina az-zawjain bi ghairi haqq faqad sa'a fi amrin 'azim min al-itsm wa 'ana asy-syaitan 'ala tahqiqi muradihi wa hadamu baitan buniya fil Islam wa qata'a ma amara Allah bihi an yusal wa tusabbibu fi kharabil mujtama' wa adarra bi ummatil Islam. Subhanallah. Jadi apa yang dilakukan dari misinya syaitan untuk memisahkan antara hubungan suami istri, ya, dan kalau misalnya misinya itu terlaksana,
maka ini merupakan bagian dari misi tujuan utama syaitan. Dan seorang suami istri kalau sampai akhirnya mereka bercerai tanpa adanya udzur yang diperbolehkan, maka dia akan hadmu baitan. Maksudnya hadmu baitan itu akan menghancurkan rumah, ya, rumah yang memang sudah dibina sedemikian rupa dan dia telah memutuskan apa-apa yang seharusnya disambung, ya, subhanallah. Dan ini juga penyebab di antara kerusakan dalam masyarakat, subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ya akhwat, yang hadis ke-89 ini tentang muhallal dan tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita yang sudah ditalak 3 kali, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan dulu karena ini masih ada hubungannya, kaitannya di hadis yang ke-89, ya. Jadi di antara badai rumah tangga itu di antaranya adalah perceraian, dan perceraian itu kan ada talak 1, talak 2, talak 3. Nah, di sini dijelaskan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda apa? Pendek ya hadisnya, la'anallahul muhallil wal muhallallah. Apa itu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala melaknat muhallil. Apa itu muhallil? Laki-laki yang menikahi wanita yang sudah tertalak 3 atas perintah mantan suami menalaknya, yang menalaknya agar dia halal menikahinya lagi. Jadi begini, dalam Islam itu kalau suami sudah mentalak 3, ya, maka dia nggak bisa rujuk dengan istrinya kecuali istrinya sudah menikah dengan orang lain tanpa adanya paksaan. Nah, kalau ada seorang suami yang dia sudah mentalak istrinya 3 kali, kemudian dia pengen balik lagi ke istrinya, padahal kan udah nggak bisa tuh dalam Islam, ya. Akhirnya dia nyewa orang, misal nyewa laki-laki lain, tapi nanti janjian gitu sebelum menikahi istrinya tuh, mantan istrinya tuh, dia ini dulu mensyaratkan dulu kepada laki-laki ini, tolong nanti nikahin mantan istriku, ya. Nanti kalau sudah dinikahi oleh kamu diceraikan, gitu, biar bisa saya nikahi kembali tuh mantan istri. Itu tuh namanya muhallil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat laki-laki yang seperti ini, ya. Dan pastinya ya akhwat, ketika tahu disebutkan bahwa Allah melaknat laki-laki muhallil, laki-laki yang mau dijadikan hanya sebagai apa ya istilahnya syarat agar suami itu bisa menikahi mantan istrinya, ini pasti ada, ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan hukum ini. Dan orang-orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah. Dan kita tahu kalau ada kaidahnya, ya, kalau ada kata la'an, berarti itu dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu yang ada kata la'an itu adalah bagian dari dosa besar, ya. Jadi kalau ada kata la'an dalam sebuah hadis, la'anallah, la'anal malaikah misalnya, ya, maka itu adalah bagian dari dosa besar. Jadi ciri dosa besar ketika ada kata-kata la'an. Nah, Allah melaknat laki-laki yang menikahi wanita yang sudah tertalak 3 atas perintah mantan suami yang menalaknya agar suaminya ini bisa menikahi lagi. Yaitu Allah melaknat. Dan juga wal muhallallahu. Apa itu muhallallahu? Mantan suami yang dia mau bersongkongkol dengan muhalil tadi. Nah, dua-duanya dilaknat, baik itu suami yang menyuruh terhadap muhallil ataupun si suami yang pengen menikah lagi dengan mantan istri yang sudah ditalak 3 kali, yang sudah dicerai 3 kali. Jadi ini juga bagian dari hal yang perlu kita pelajari, ya akhwat, ya. Dan subhanallah, kasus-kasus seperti ini tuh di zaman sekarang luar biasa banyak gitu ya, subhanallah. Dan terkadang banyak di antara kita itu yang belum mengerti tentang kaidah-kaidah ini, ya subhanallah. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari kembali tentang bab pernikahan, berarti ya. Masuknya kalau dalam kitab fikih itu berarti masuk dalam bab pernikahan atau bab berpisahnya suami istri, ya itu bisa juga masuk dalam bab itu. Jadi ada yang memasukkan dalam bab nikah, ada yang memasukkan juga dalam bab langsung bab talak, ya. Dan buku-buku fikih yang ada, insya Allah teman-teman sudah banyak yang membahas tentang hal ini. Yang jelas kita itu harus paham, ya, bahwa misalnya contohnya khulu, misalnya ya seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya, maka
dia tidak bisa lagi kembali kepada suaminya. Misalnya contohnya, dan itu harus tahu konsekuensinya sehingga tidak sembarangan yang namanya istri itu menggugat cerai suaminya. Ya, karena talak itu sendiri kalau kita lihat dari kata tolak itu artinya adalah melepaskan, ya. Melepaskan sebuah ikatan, padahal ikatan yang dimaksud adalah ikatan pernikahan, ya, ikatan yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, subhanallah. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam talak itu juga ada al-hakamul khams, ya, ada hukum-hukumnya. Kadang talak itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, dan bisa makruh. Nah, ini nih. Jadi kalau kita pelajari lebih detail tuh sebenarnya panjang, ya. Nah, kapan misalnya ya akhwat tolak itu hukumnya sudah wajib, misalnya ya, kalau memang badai suami istri ini sudah tidak bisa lagi diberikan solusi kecuali perceraian. Dan ini biasanya yang melihat apakah suami istri ini berpisah, biasanya kalau zaman dulu adalah qadhi. Jadi memang mereka datang dulu ke qadhi, kemudian menyampaikan apa yang jadi permasalahannya dan perkaranya yang akan menetapkan mereka apa akan kembali lagi ke hubungan semula atau tidak, itu biasanya qadhi. Dan juga ya misalnya menjadi sunnah apabila misalnya istri dia lalai menunaikan hak Allah yang diwajibkan atasnya. Misalnya ada seorang suami yang dia menikahi seorang istri yang dia nggak sholat lagi, wah itu juga boleh diceraikan ya kalau sudah dinasehati, tapi dia nggak mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan bisa menjadi mubah kalau misalnya istri ini memiliki akhlak yang tidak baik, ya, memiliki akhlak yang tidak baik, nusyuz misalnya, ya, dia tidak taat kepada suaminya, maka ini juga diperbolehkan. Bisa juga menjadi makruh. Kapan itu talak menjadi makruh? Kalau nggak ada sebab, ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba suaminya mentalak istrinya, ini juga makruh, ya. Juga bisa menjadi haram, ya. Kapan talak itu haram, tidak diperbolehkan? Kalau dijatuhkan ketika istrinya sedang haid, ya. Ini juga tidak diperbolehkan, ya. Namanya kalau mentalak istri ketika haid itu namanya talak bid'ah. Ya, talak yang tidak diperbolehkan. Baik, nah nanti teman-teman, di antara serba-serbi perceraian itu juga masuk di dalamnya bahwa apakah seorang suami jatuh talak ketika mentalak istrinya dalam keadaan marah. Nah, ini juga bisa, atau dalam keadaan ada yang memaksa. Nah, ini juga masuk dalam serba-serbi perceraian. Apakah hukum talak itu sah apabila misalnya suami mengatakan itu kepada istrinya dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk misalnya, ya, dalam keadaan dia tidak sadar, ya, apakah itu masuk dan akhirnya istrinya tertalak, ya, atau terceraikan. Nah, ini juga kita seharusnya belajar, ya, Masya Allah. Dan macam-macam dari talak itu sendiri juga ada banyak, ya teman-teman. Jadi ada talak yang memang diperbolehkan, ada talak yang tidak diperbolehkan. Yang tadi ya, talak di antara yang tidak diperbolehkan adalah ketika seorang suami dia mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid. Jadi talak yang diperbolehkan itu istri harus tidak dalam keadaan haid, ya. Dan juga ini namanya talak sunnah namanya, ya. Kalau yang kita tahu bahwa seorang suami dia mentalak istrinya dalam keadaan suci, ini talak yang dinamakan dengan talak sunnah. Kalau talak bid'ah, ya, itu adalah talak yang dia tidak diperbolehkan, ya, diantaranya ketika istrinya sedang haid. Dan subhanallah ya akhwat, ini banyak sekali yang belum mengetahui bab-bab ini, ya, karena seharusnya seorang suami itu belajar dulu, ya, sebelum mengambil sebuah keputusan, ya. Begitu pula seorang istri, dia juga harus belajar ketika dia akhirnya mengambil sebuah keputusan, ya. Dan talak juga ada talak roj'i, ada talak ba'in, ya. Talak roj'i itu diantaranya adalah talak yang memang suami boleh rujuk kembali, itu namanya talak roj'i, ya. Ketika istrinya sudah selesai iddahnya, maka biasanya suami boleh rujuk kembali tanpa harus memulai akad baru, ya. Nah, ini juga termasuk di antara tolak roj'i. Jadi roj'i itu balik lagi. Nah, kalau
tolak apa tadi, tolak ba'in. Ya, namanya tolak ba'in. Ini juga adalah sebuah sebuah talak yang memang dilakukan oleh suami, ya, dan harus dengan akad dan mahar yang baru. Jadi talak yang dilakukan suami kalau mau kembali lagi kepada istrinya, maka dia harus ada akad dan mahar baru. Ya, subhanallah. Dan ini juga harus kita ketahui bersama. Wallahu ta'ala alam. Saya akan membacakan tentang fawaid, ya, semoga bisa diambil faidahnya. Di sini disebutkan minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, anna min maqasiduz zawaz fil Islam iqamati usra ala asasi minal mawaddati warahmah. Ya, bahwa di antara tujuan utama dalam pernikahan di dalam Islam itu adalah untuk menunaikan atau untuk menjadikan hubungan keluarga itu hubungan yang berlandaskan sakinah mawaddah warahmah, ya. Hubungan yang saling berkasih sayang, ya, hubungan yang saling memuliakan. Ini adalah fondasi awal dalam pernikahan kaum muslimin. Yang kedua, anna nikahul tahlil mudadu li maqsudil zawaju fil Islam. Pernikahan tadi dengan muhallil, ya, tahlil itu adalah pernikahan tadi dengan orang yang disewa tadi untuk menikahi mantan istri, itu berlawanan dengan maksud dari sebuah pernikahan. Kan maksud dari pernikahan kan langgeng, ya nggak teman-teman? Nah, itu dari awal sudah diwanti-wanti nanti jarak. Kalau kamu nggak boleh menggauli istriku, misalnya, ya, kata suaminya, nggak boleh menggauli mantan istriku. Nanti kalau habis akad harus ditalak cepat-cepat, dicerai cepat-cepat. Nah, itu kan berarti tidak ada tujuannya, ya. Dan di sini pernikahan semacam itu, pernikahan tadi dengan seorang laki-laki dengan mantan istri, ya, namun itu adalah perintah dari mantan suaminya, itu termasuk dari kabair. Kabair itu tadi adalah dosa besar. Dan kenapa? Karena di sini ada erat kaitannya dengan la'an. La'an itu adalah yang dilaknat. Baik, kemudian la yadha bi nikahit tahlil illa qalilul muru'ah, ya, hasisun nafs. Orang-orang yang dia ridho dengan pernikahan tahlil itu orang-orang yang jelek perangainya, orang-orang yang tidak punya wibawa, gitu, ya. Baik, kemudian sama Nabi SAW al-muhallil bitais al-musta'ar li'annahu radhiya li nafsi an yakuna ma'aran lil wati' min ajli ghairi wa hadha fi'lul bahaim allati ta'ar. Kata Rasulullah SAW, orang yang muhallil ini orang yang tadi, ya, menikahi mantan istri, ya, yang diperintahkan oleh mantan suami, ini termasuk dari bagian bagian sifat yang disamakan dengan binatang, yang nggak ada bedanya, ya, subhanallah. Kenapa? Karena dia mau untuk dipinjam barang sejenak, ya, dan seorang suami, ya, dia juga seorang mantan suami, dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggauli istrinya, mantan istrinya. Baik, kemudian yang keenam, iqtiradul fi'al bil la'an yaqtadi hurmat. Ketika ada kata-kata la'an, maka di situ juga termasuk di dalamnya ada keharaman yang kita harus menjauhinya. Yang terakhir di sini al-mar'atul afifah ta'ba an takuna al-'uba li tayis musta'ir yab'atsu biha thumma yarmiha. Al-mar'atul afifah, seorang perempuan yang afifah, yang bisa menjaga dirinya, ya, dia tidak mau, kan, dia tidak mau untuk diberikan laki-laki yang hanya menikahi kemudian nanti diceraikan, ya, karena dia punya muru'ah, punya wibawa sendiri, subhanallah. Dan dia tidak mau, ya, habis manis sepah dibuang, ya kan, summa yarmiha itu habis manis sepah dibuang, ya, dia hanya untuk tujuan sebentar saja, dan ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu, ya, akhwat, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kaum muslimin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.